Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian ya, yang berbahagia. Teman-temanku honorer, kali ini kita ada sebuah artikel teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah artikel dari jawapos.com ya. Pemerintah dijadwalkan kembali menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk Jatim, Pemprov telah mengajukan usulan formasi. Tahun ini Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD mengajukan usulan 4.009 formasi P3K. Kami sudah usulkan formasinya ke pusat, kata Kabid Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asyari ya. Hari Rabu tanggal 17 bulan 8, dia menjelaskan usulan formasi terbanyak adalah guru atau tenaga pendidik yang mencapai 2.450 formasi. Disusul tenaga kesehatan atau nakes serta tenaga teknis administrasi. Kuota yang diusulkan Jatim tersebut berdasarkan hasil analisis data dan ketersediaan anggaran ya. Nanti seluruh P3K yang direkrut itu mengisi jabatan fungsional di seluruh institusi di bawah naungan Pemprov. Jadi teman-teman ini Pemprov Jatim ya melalui Badan Kepegawaian Daerahnya ini mengusulkan 4.009 formasi P3K ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya dari tenaga kesehatan dan juga guru teman-teman ya. Soalnya tahun ini memang dianggarkan untuk nakes dan guru teman-teman ya atau tenaga pendidik. Nah, khusus untuk formasi guru, seleksi P3K tahun ini memasuki tahap 3. Sesuai dengan ketentuan pusat, peserta yang belum lolos pada seleksi P3K 2021 tahap 1 dan tahap 2 akan mengisi formasi P3K tahun ini. Jadi untuk guru ya teman-teman ya, ini sudah memasuki tahap ketiga. Jadi untuk yang belum lolos pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 bisa mengisi formasi P3K untuk tahun ini ya. Mereka tidak perlu menjalani seleksi lagi teman-teman ya. Beda dengan tenaga kesehatan atau nakes ya teman-teman ya. Sebab pada seleksi tahap ini bagi guru yang belum lolos di seleksi tahap 1 dan 2, passing grade-nya akan dihitung. Nah, dari hitungan itu nanti dilihat nilai siapa saja yang memenuhi ya, nanti juga bergantung formasi pembukaan sekolah tempat guru mengajar. Jadi nanti itu juga tergantung dari pembukaan sekolahnya, tempat gurunya mengajar, apa ada, apa tidak ya teman-teman ya. Kemudian para guru calon peserta seleksi P3K mendaftar di sekolah induk atau bisa juga di sekolah lain teman-teman ya. Selain itu, guru mendapat opsi tawaran bisa mengikuti formasi di luar Jatim sesuai kuota yang tersedia. Jadi untuk para guru juga ini bisa mendaftar di sekolah induk ya atau di sekolah lain atau bisa juga di luar Jatim teman-teman ya. Untuk P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis administrasi, para peserta akan menjalani tes ya. Pelaksanaannya masih menunggu ketentuan Kemenpan RB hingga saat ini belum ada pengumuman waktu pelaksanaan seleksi. Ada kemungkinan jadwalnya dimulai September mendatang. Nah, ini jadi kemungkinan masih akhir September ya teman-teman ya. Kemungkinan juga bisa mundur. Soalnya dengar dari berita yang lain bahwasanya nanti persiapan masih belum selesai dan memang persiapannya juga memakan waktu yang tidak banyak juga. Sekarang masih dilakukan pendataan untuk instansi nakes ya teman-teman ya, terutama nakes juga itu masih dipersiapkan juga untuk pelaksanaannya ya. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian Hasyim menambahkan kuota 4.009 P3K tersebut baru usulan dari BKD Jatim ke pusat. Kuota resminya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Yang pasti, kuota usulan itu sudah dihitung lewat analisis kebutuhan dan anggaran. Jadi 4.009 ini sudah diusulkan ke pusat, nanti ya tergantung dari pusatnya apakah boleh apa tidak. Tapi ini sesuai sudah dengan analisis kebutuhan dan anggarannya sudah dihitung sama tim BKD Jatim ya teman-teman ya. Lanjut, sementara itu anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan kebutuhan guru dan tenaga perawat memang harus diprioritaskan karena dua elemen itulah yang saat ini dibutuhkan Jatim untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang untuk guru dan tenaga perawat ini memang sangat vital ya teman-teman ya. Jadi memang dari pelayanan pengabdian masyarakat itu memang sangat perlu sekali. Bayangkan aja di rumah sakit banyak sekali perawat dan tenaga dokter juga ya teman-teman ya, dan tenaga nakes lain itu juga perlu sangat vital sekali di salah satu rumah sakit. Guru juga sama teman-temannya untuk pendidik di semua sekolah yang ada di Jatim. Kemudian khusus untuk perawat, Komisi E sudah berkoordinasi dengan BKD Jatim terkait perlunya memasukkan pertimbangan masa pengabdian bagi calon peserta. Seperti layaknya guru, tenaga kesehatan juga mengabdi lama seharusnya mendapatkan poin tambahan agar bisa bersaing dengan peserta dari kalangan fresh graduate. Ini penting karena pengalaman dan praktik mereka layak mendapat apresiasi. Jadi khusus untuk perawat ya teman-teman, ini dari Komisi E sudah berkoordinasi dengan BKD Jatim, ya. Seharusnya sama dengan guru teman-teman ya. Jadi ini juga sudah mengabdi lama di salah satu rumah sakit, tapi untuk pengabdiannya nggak ada keistimewaan. Kalau guru kan memang ada, jadi ada tahap 1, ada tahap 2, kemudian ada keistimewaan juga yang mengabdi lama. Nah, ini seharusnya dari tenaga kesehatan, terutama perawat, dan yang lain itu juga harus sebenarnya teman-teman ya. Makanya ini dari Komisi E berkoordinasi dengan BKT Jatim memberikan saran seharusnya memberikan pertimbangan untuk pengabdian tenaga kesehatan yang lama itu seharusnya ada keistimewaan teman-teman. Ya mudah-mudahan nantinya terwujud dan bisa memberikan penghargaan ya kepada karyawan yang di rumah sakit yang sudah mengabdi lama. Oke, ini ada usulan ya. Usulan formasi P3K tahun 2022 Jatim. Yang pertama adalah guru tenaga atau pendidik sebanyak 2.450 formasi, tenaga kesehatan 919 formasi, tenaga teknis administrasi 640 formasi, total usulan formasi 4.009 formasi. Jadi ini untuk yang di Jatim teman-teman ya. Untuk tenaga kesehatan 919, yang guru banyak lagi nih teman-teman, 2.450. Ya mudah-mudahan dengan adanya usulan dari BKD Jatim ini ke pusat semuanya disetujui karena memang semuanya ini perlu dimasukkan ke P3K teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun ini banyak sekali nakes yang masuk P3K. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman-temanku nakes ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.